Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Rahmadia Purida dari kelas PGMI 3A dengan NIM 20206021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rangkuman singkat mengenai pecahan, perbandingan, persen, desimal, dan operasi bilangan. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pecahan, perbandingan, persen, desimal, dan operasi bilangan. Topik pertama yaitu pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan atau 0. Bilangan pecahan ada banyak macam, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan persen, pecahan desimal. Karena pecahan desimal dan pecahan persen akan kita bahas nanti, maka di sini yang akan saya bahas yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh 6 per 8. Di sini angka 6 sebagai pembilang dan angka 8 sebagai penyebut. Mari kita tengok ke sebelah kanan. Angka 7 ini sebagai pembilang dan angka 3 sebagai penyebut. Kemudian pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai bilangan penyebut. 2, 1 per 3. Bagaimana bisa menjadi 7 per 3? Caranya 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sehingga 7. Penyebutnya tetap sehingga 7 per 3. Pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya yaitu 3. Topik kedua mengenai perbandingan. Perbandingan adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Adapun penulisan perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Mari kita lihat contoh di samping ini mengenai perbandingan selisih. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 2 banding 3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Caranya kita tulis terlebih dahulu perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, yaitu 2 banding 3. Rumus untuk mencari perbandingan adalah jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Siswa laki-laki sama dengan 2, yaitu perbandingan yang ditanya adalah 2 per 1, yaitu perbandingan diketahui dikali 7 sama dengan 14. Jadi siswa laki-lakinya ada 14. Kemudian untuk siswa perempuan 3 yang perbandingan tadi, kemudian per 1 dikali 7 sehingga 21 untuk siswa perempuan. Kemudian topik ketiga mengenai persen. Persentase adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 yang sering ditunjukkan dengan simbol persen seperti ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung persen adalah bagian yang ingin diketahui persennya per total keseluruhan nilai dan hasilnya dikali 100%. Lihat gambar ini ya. Persen rumusnya bagian per keseluruhan dikali 100. Sehingga contohnya dalam sebuah wadah terdapat 500 butir kelereng. Adi mengambilnya 100 buah. Berapakah persentase kelereng yang diambil oleh Adi? Jawabnya persen sama dengan 100 yang diambil per 500 total keseluruhan dikali 100 sehingga 100 kali 100 sama dengan 10.000 per 500 sama dengan 20%. Topik 4 mengenai desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang punya penyebut khusus yaitu per 10, per 100, per 1000. Bilangan desimal memiliki ciri khas dalam penulisannya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya.
Perhatikan gambar ini. 1/10, 1/100, 1/1000. 1/10 jika ditulis menjadi desimal menjadi 0,1. 1/100 jika ditulis menjadi desimal menjadi 0,01. 1/1000 jika ditulis menjadi desimal menjadi 0,001. Nah, di sini ada contoh pecahannya. 1/2 sama dengan 1 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 5/10. Maka penyebutnya harus dikalikan berapa jika dijadikan per 10? Maka dikali 5, sehingga hasilnya 5/10 sama dengan 0,5. Untuk 3/4 penyebutnya dikali berapa agar hasilnya 100? Dikali 25, yaitu 3 kali 25 75, 4 kali 25 100, sehingga 0,75. Untuk 1/8 penyebutnya dikali berapa agar hasilnya 1000? Jika penyebutnya dikali 1000 dikali untuk mendapatkan 1000, maka yang pembilang juga dikali seperti penyebutnya tersebut. 1 kali 125 menjadi 125, 8 dikali 125 menjadi 1000, 125 per 1000 menjadi 0,125. Kemudian untuk topik 5, operasi bilangan. Apa sih operasi bilangan? Yaitu salah satu operasi aritmatika dasar. Ada 4 macam ya di dalam situ. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh soal untuk mencari operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan yaitu 2/3 ditambah 4/5 dikurangi 6/15. Maka penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu. Dikali berapa agar hasilnya sama semua? Dikali 15 ya. Jadi ini dijadikan 15 maksud saya. Jadi di sini dikali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 ya. Maka 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, ini semua dikalikan 3 menjadi 9/15, ini tetap, sehingga 10/15 ditambah 9/15 dikurangi 5/15, hasilnya 14/15. Lalu 1/2 dikurangi 14/6 ditambah 3 di sini sama dengan 3/1, sehingga dijadikan berapa penyebutnya agar sama semua? Dijadikan 6 ya. Jadi ini dikali 3 plus kali 3 tetap kali 6, sehingga 1 kali 3 2 kali 3 menjadi 3/6, ini tetap 14/6, 3 kali 6 1 kali 6 sama dengan 18/6. Hasilnya menjadi 7/6 atau 1/6. Contoh soal untuk yang perkalian, kita sederhanakan dulu ya ini. 23/25 dikali 5/46, jadi menjadi 23 kali 5, 25 kali 46. Jika disederhanakan menjadi 1 kali 1, 5 kali 2, sehingga menjadi 1/10. Selanjutnya untuk operasi yang pembagian, rumusnya adalah A/B bagi C/D sama dengan A/B dikali D/C sama dengan AD/BC. Karenanya operasi pembagian pecahan menggunakan metode penyederhanaan seperti perkalian dalam mempermudah pengerjaannya. Jadi sama seperti perkalian, disederhanakan terlebih dahulu. Contoh soalnya yaitu 2/4 dibagi 5/9, sehingga menjadi 2/4 dibagi 5/9 sama dengan 1 kali 2. Ini dibagi 2 sehingga 1/2. Ini tinggal dibalik ya karena perkalian, sehingga menjadi 9/5. 1 kali 9 9, 2 kali 5 10, sehingga 9/10. Sekian rangkuman materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya atau terlalu cepat, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.